Pabrik tua yang berada di sekitar tempat tinggalku itu bisa dibilang sangatlah kumuh dan terbengkalai. Bagaimana tidak? Karena hampir 25 tahun pabrik itu kosong. Suasana di sana sangatlah terbengkalai. Atap yang mulai roboh, halaman yang ditumbuhi oleh rumput dan ilalang yang tinggi. Namaku Doni. Aku tinggal di perkampungan yang berada di daerah Garut. Di sekitaran tempat tinggalku dikelilingi oleh gunung karena aku tinggal di daerah perbukitan. Dan Garut memang terkenal dengan banyak ragam gunung-gunungnya. Suasana di kampungku sangatlah sejuk dan jauh dari suara kebisingan kendaraan seperti di kota-kota besar. Tidak ada polusi, yang ada hanyalah angin segar dan pemandangan yang sangat indah. Namun, jika malam tiba, suasana kampungku sangatlah sepi dan gelap karena minimnya penerangan lampu di kampungku. Jika malam, sangatlah jelas terdengar suara serangga yang bersautan seperti jangkrik, dan tak jarang suara olongan anjing hutan pun yang sangat keras. Pada suatu malam, di malam Selasa, kejadian yang sangat mengerikan terjadi dalam kehidupanku. Waktu malam itu, kebetulan jadwal rondaku. Seharusnya aku ronda bersama 5 orang. Namun, aku beronda hanya berdua saja. Entahlah yang lain pada kemana. Mungkin mereka ketiduran atau malas keluar. Karena pada waktu itu, suasananya memang turun hujan. Aku pun tadinya enggan untuk keluar. Namun, karena gak enak hati, aku pun ikut ronda waktu itu. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Hujan tak kunjung reda. Aku pun hanya terdiam di pos ronda berdua bersama temanku. Ketika hujan agak mulai reda, temanku mengajakku untuk berkeliling. Hujan yang gerimis, suasana sangatlah sepi waktu itu. Yang ku dengar hanyalah suara olongan anjing hutan yang bersautan. Aku dan temanku terus berjalan menyusuri jalan di sekitar kampungku. Dan sampailah aku di depan pabrik tua itu. Aku dan temanku berhenti sejenak di depan gerbang pabrik tua itu. Entah apa yang membuat kami berhenti, karena tiba-tiba kami berhenti dan perhatikan pabrik tersebut. Pabrik itu sangatlah gelap. Dan spontan temanku berkata, kita masuk yuk, lihat suasana di dalam. Aku penasaran nih, pengen lihat, ucap temanku. Aku pun mengiyakan keinginan temanku. Kami pun masuk ke pabrik itu dengan menaiki pagar. Kami masuk menyusuri isi pabrik. Terlihat bangunan yang sangat rusak, kondisinya yang sangat rapuh, rumput yang sangat tinggi, hampir menutupi sebagian bangunannya. Jendela yang sudah mulai rapuh. Tapi ada
ada satu bangunan yang mengalihkan perhatianku kali itu. Bangunan itu terang oleh lampu dan masih bagus. Jendela dan terasnya sangatlah rapi, seperti ada yang menempatinya. Kami pun mendekati bangunan itu. Aku mengintip di jendela itu ke dalam ruangannya. Namun sangatlah rapi. Terlihat meja, kursi, dan lantai yang bersih. Namun tiba-tiba bulu kuduk kami merinding ketika kami melihat foto seorang Raden dengan berpakaian adat khas Jawa Barat. Kami pun terdiam, seperti terhipnotis oleh tatapan matanya. Sampai ada suara orang yang membukakan pintu dari rumah itu. Kami mencoba melihat ke arah pintu. Dan betapa mengejutkannya ketika kami melihat ke arah pintu itu. Sosok yang membuka pintu itu seorang kakek tua yang tanpa kepala dan lehernya yang mengeluarkan darah. Kami ingin teriak, tapi mulut kami sangat terkunci. Dan badan kami pun kaku hanya bisa melihat sosok itu. Seperti terkena erep-erep, tak bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Sosok itu berjalan dan diam di depan foto Raden itu. Dan tiba-tiba foto Raden itu mengeluarkan darah, tetesan darah yang keluar dari matanya. Dan foto itu seakan mengeluarkan suara tangisan yang sangat mengerikan. Suara seperti kesedihan yang sangat dalam. Darahnya terus keluar dari bola matanya, seperti tetesan air mata. Namun itu darah, bukanlah tetesan air mata yang keluar. Kami masih saja terdiam kaku melihat sosok kakek tanpa kepala itu. Sampai tiba-tiba ada sosok kepala melayang ke arah kami. Dan sosok kepala itu berwajah keriput dengan rambut yang putih, tersenyum sinis ke arahku. Dengan bola mata yang setengah keluar dan mulut yang mengeluarkan darah. Kami pun merasakan ketakutan yang sangat hebat kala itu. Badan kami basah oleh keringat. Dan seketika kepalaku pun pusing. Dan mata berkunang-kunang. Dan pada akhirnya kami pun pingsan. Ketika terbangun, kepalaku masih terasa pusing. Dan aku sadari aku berada di sebuah ruangan rumah sakit. Saat aku lihat, di sana ada kedua orang tuaku. Singkat cerita, orang tuaku berkata, jika aku sudah hilang selama 4 hari dan ditemukan di dalam ruangan pabrik sendirian. Dan ternyata teman rondaku waktu itu tidaklah keluar. Dan ternyata waktu itu aku ronda sendirian. Jadi siapa yang menemaniku ronda saat malam itu dan menemani aku masuk ke dalam pabrik tua itu? Sampai sekarang sangat menjadi teka-teki bagiku dan tak akan aku lupakan.
Karena kejadian seram itu memang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini.